masukkan serbuk Simplicia ini ke dalam toples kaca atau alat kontratornya 95%. Kita masukkan. Setelah kita campur dengan etanol, kemudian kita aduk. Pengadukan ini akan membantu proses penyarian dari senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalam Simplicia. Setelah kita aduk, kita tutup dan kita diamkan sampai besok. Kemudian besok akan kita aduk kembali. Nah, untuk penyimpanannya, jadi selama proses maserasi campuran ini harus terhindar dari cahaya, maka kita simpan ke dalam ruangan yang kedap cahaya. Nah, kita tunggu sampai besok untuk sesekali diaduk. Nah, untuk hari berikutnya, sekarang kita akan mengeluarkan lagi maserasi kita kemarin, kemudian sesekali kita aduk. Jadi proses pengadukan ini akan membantu senyawa-senyawa metabolit sekunder di dalam daun sirih agar cepat untuk melarut ke dalam pelarut yang kita gunakan, yaitu etanol 96. Jangan lupa untuk masalah ini perlu dicetak untuk hari ketiga. Setelah 3 hari proses maserasi sudah selesai, kemudian maseratnya ini akan kita pisahkan dari ampasnya, sehingga langsung kita saring saja. Jadi untuk saringnya atau maseratnya kita saring menggunakan kertas saring. Nah, kita saring sedikit demi sedikit sampai terpisah dari ampasnya. Untuk ampas yang tersisa, nanti akan kita lakukan proses penyarian ulang yang dinamakan remaserasi menggunakan pelarut sisa dari yang kemarin. Nah, ampas yang sudah dipisahkan dari maserat atau dari filtrat ini, kemudian kita lakukan penyarian ulang. Penyarian ulangnya menggunakan sisa pelarut yaitu 300 ml. 300 ml ini langsung kita masukkan. Jadi prosesnya sama dengan maserasi, hanya menggunakan sisa pelarut saja, kemudian kita diamkan dan pendiamkannya selama 2 hari sambil sesekali diaduk, jadi masih sama. Setelah 2 hari nanti remaserasi ini juga disaring dengan proses yang sama, kemudian dicampurkan antara maserat yang pertama tadi dengan maserat yang kedua ini, baru nanti ekstraknya dikentalkan dengan rotary evaporator. Demikian untuk proses ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sekian dan terima kasih. Ekstrak cair ini akan dilanjutkan menjadi ekstrak kental dengan cara penguapan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu rotary evaporator water bath yang terdiri dari rangkaian alatnya adalah water bath atau penangas air, labu alas bulat, kondensor atau pendingin, vakum, dan yang terakhir adalah drum cooler. Tahapan pertama untuk mendapatkan ekstrak kental adalah memasukkan hasil ekstrak cair ke dalam labu alas bulat seperti berikut. Kemudian labu alas bulat dimasukkan ke dalam rotary water bath. Ketika kita menyalakan tombol on, akan terjadi pemutaran sehingga akan meningkatkan proses pemudahan penguapan cairan penyari pada ekstrak cair. Suhu yang disetting di sini 50 derajat Celcius. Dengan adanya pemanasan pada rotary water bath di sini, maka akan menguapkan cairan penyari dan masuk ke dalam kondensor sehingga terpisah cairan penyarinya di labu alas bulat berikut. Kemudian hasil pada labu alas bulat di rotary water bath yaitu berupa ekstrak kental karena mulai mengalami penurunan konsistensi cairan penyari. Berikut hasil dari ekstrak kental.
yaitu ekstrak yang diperoleh dari proses penguapan menggunakan rotary evaporator water bath. Corong pemisah adalah suatu alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen campuran antara dua fase yang memiliki densitas yang berbeda. Di sini terdapat bagian-bagian dari corong pemisah, terdiri dari tutup corong, labu, dan keran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan corong pemisah. Sampel yang digunakan yaitu ekstrak teh dan kloroform yang memiliki densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fase. Pertama-tama, pastikan keran dalam keadaan tertutup. Kemudian, ekstrak dimasukkan ke dalam corong pemisah. Dan kloroform dimasukkan juga ke dalam corong pemisah. Kemudian ditutup. Campuran maksimal berisi 3/4 dari corong pemisah untuk menghindari terjadinya ledakan dan tekanan yang terlalu tinggi. Dapat terlihat bahwa terdapat dua fase. Fase atas merupakan ekstrak teh yang dilarutkan dalam air dan fase bawah merupakan lapisan kloroform. Setelah itu dilakukan proses pengocokan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Siapkan serangkaian alat kromatografi cair vakum. Masukkan kapas ke dalam tabung kolom sebagai penyangga agar silika tidak ikut terbawa. Timbang ekstrak kental yang akan digunakan dan garus bersama silikal gel dengan perbandingan 1:1. Siapkan pelarut bergradien enheksan berbanding etil asetat dengan perbandingan 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, 0:10. Isi tabung kolom dengan cara kering. Kemudian masukkan pase diam ke dalam tabung kolom. Tuang pase gerak secara perlahan ke dalam tabung kolom sampai semua pase diam terbasahi. Perhatikan gelembung udara jangan sampai terbentuk. Masukkan ekstrak yang telah digerus di atas tabung kolom. Masukkan pelarut bergradien satu persatu ke dalam tabung kolom. Alirkan pase gerak dengan cara membuka keran di bagian bawah tabung kolom. Dan terakhir, tampung cairan yang keluar.